Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Cahyono, Ketua Umum Badan Pengelola Latihan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2018-2020. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin sedikit menjelaskan terkait kepemimpinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Setelah saya membaca hadis tersebut, saya langsung merenung dan merefleksi perjalanan hidup saya. Dalam perenungan itu muncul beberapa pertanyaan dan pada akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu bukanlah perkara yang mudah. Butuh kerja keras, ikhlas dalam mewujudkannya. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan dahulu tentang kepemimpinan. Menurut saya, dalam kepemimpinan itu dibagi 3. Memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, memimpin organisasi. Memimpin diri sendiri itu maksudnya adalah di dalam kehidupan ini agar kita itu tidak gagal dalam menjalani kehidupan kita. Di dalam Islam sendiri, kita ini disebut sebagai khalifah. Artinya adalah wakil Allah di muka bumi ini. Itu artinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu mengamalkan nilai-nilai, sifat-sifat dari Allah itu sendiri. Yang kedua, memimpin orang lain. Pemimpin di sini dituntut untuk mampu mengeksplorasi kemampuan dari setiap anggota yang dipimpinnya. Dan yang terakhir adalah memimpin organisasi. Memimpin organisasi ini adalah pemimpin itu harus mampu mengajak, mengarahkan dari setiap anggota yang dipimpinnya untuk menggapai tujuan dan cita-cita dari organisasi tersebut. Pada hari ini mungkin di antara kita hal-hal yang tadi saya sebutkan itu sudah tidak menjadikan sebuah standar landasan dalam kepemimpinan. Nyatanya pada hari ini orang-orang berebut untuk menjadi ketua umum di organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Jika tidak terpilih, kita langsung buat tandingan yang baru dan kita langsung berbangga hati menyebut bahwasannya kitalah yang menang dan kitalah yang benar. Dalam partai politik, segala cara dilakukan untuk menjadi ketua umum, hingga saling jilat demi mendapatkan sebuah jabatan yang strategis. Alhasil ketika mereka menjabat, itu tidak amanah. Korupsi kian merajalela. Mereka menggunakan jabatannya untuk berlindung dan meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya. Mirisnya lagi adalah tidak memperdulikan orang lain dan menindas yang lemah.
Tentu hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Bukankah Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap adil dalam memimpin, dalam berkehidupan, tolong menolong dan memperjuangkan orang-orang tertindas? Rasulullah mengatakan, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Itu artinya adalah ketika menjadi seorang pemimpin, itu adalah pelayan. Pemimpin itu orang yang mampu melayani orang banyak. Tidak mengatasnamakan dirinya atau kelompoknya, tidak. Tapi orang banyak. Seperti itu. Diceritakan dalam buku Husain Haikal tentang Umar bin Khattab, yang sama-sama kita ketahui di dalam Islam itu beliau merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar ini memiliki karakter yang keras, karakter yang tegas dalam kepemimpinan. Dalam pidatonya itu, untuk menanggapi keresahan masyarakatnya, Umar mengatakan, ketahuilah saudara-saudaraku bahwa sikap keras itu sekarang sudah mencair. Sikap keras itu hanya terhadap orang-orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum muslimin. Itu kata Umar. Tetapi orang yang berbuat jujur, orang yang berpegang teguh terhadap agama, dan mampu berlaku adil, saya lebih lembut dari mereka semua. Lalu Umar pun berdoa agar Allah melunakkan hati dan memberikan kekuatan di saat hatinya sedang lemah. Ya Allah, saya ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, saya sangat lemah, maka berilah saya kekuatan. Ya Allah, saya ini kikir, jadikanlah saya seorang yang dermawan. Selanjutnya pidato Umar mengingatkan seorang pemimpin untuk tetap memiliki sikap rendah hati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar mengatakan, Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, sekarang saya berada di tengah-tengah kalian. Tidak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi, lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tak ada pula yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi kalau mereka melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. Di akhir pidatonya, Umar meminta masyarakat agar tak ragu menegurnya dalam beberapa hal kalau seandainya dia melakukan perbuatan yang salah. Umar mengatakan, bantulah saya dalam tugas untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan berkalilah saya dengan nasihat-nasihat sehubungan dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya demi kepentingan saudara-saudara sekalian. Tentu menjadi seorang pemimpin hari ini tidaklah mudah. Sekali lagi tidaklah mudah. Butuh kerja keras dan ikhlas. Semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.